Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Rika Pratiwi, Stambuk A11121097. Kami dari teman-teman kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, kemudian Ningrum dengan Stambuk A11121096, Sarah Sakina dengan Stambuk A11121095, Dwi Setiawati dengan Stambuk A11121053, dan Irman Soeharto dengan Stambuk A11121084. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai karakteristik dan kebutuhan peserta didik usia dewasa. Nah, tujuan pembuatan video ini sendiri adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik dari dosen pengampu Dr. Siti Harisa SAG MPD. Yuk, simak videonya. Pertumbuhan fisik dan perkembangan intelektual. 1. Pertumbuhan fisik. Perkembangan fisik sesudah masa ini mengalami degradasi sedikit demi sedikit mengikuti bertambahnya usia. Pada masa dewasa awal, motivasi untuk meraih sesuatu yang sangat besar didukung oleh kekuatan fisik yang prima. Sehingga ada stereotip yang mengatakan bahwa masa dewasa awal adalah masa di mana kekuatan fisik daripada kekuatan rasio dalam menyelesaikan suatu masalah. Ciri-ciri fisik dewasa awal. 1. Efisiensi fisik mencapai puncaknya. 2. Kemampuan reproduksi mereka berada di tingkat yang paling tinggi. Pada perempuan menjadi masa kesuburan yang baik. 3. Kekuatan tenaga dan motivasi mencapai masa puncak. 4. Kesehatan fisik berada pada keadaan baik. Selanjutnya ada perkembangan intelektual. Proses transisi menurut sains dibagi atas 5 tahap berikut. 1. Tahap ini anak dan remaja telah menguasai pengetahuan dan keterampilan untuk kepentingan kehidupan dalam masyarakat. Yang kedua adalah tahap penguasaan yang terjadi pada masa 20-30-an. Pada masa ini, individu menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai keunggulan dan kemandirian. Yang ketiga adalah tahap tanggung jawab terjadi pada usia 30-60-an. Pada tahap ini, individu menggunakan pengetahuan dan pemikirannya untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan. Dan yang keempat adalah tahap eksekutif, berlangsung di usia 30-an atau 40-an hingga 60-an. Pada tahap ini, individu memiliki tanggung jawab yang lebih luas, bukan hanya dalam keluarga, tetapi juga dalam masyarakat. Individu memahami pengetahuan, penguasaan umum, dan kemampuan berpikir dari berbagai tahap untuk memecahkan masalah. Dan yang terakhir atau yang kelima, yaitu tahap reintegrasi, berlangsung pada usia 60 tahun ke atas. Pada tahap ini, orang dewasa sudah tidak disebutkan oleh tugas dan tanggung jawab ataupun pekerjaan apapun. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu faktor-faktor dalam kehidupan dewasa yang akan berpengaruh pada perkembangannya menurut Harlock. Yaitu yang pertama yaitu tentang kekuatan fisik. Kebanyakan individu, puncak kekuatan fisik itu sendiri dapat dicapai pada usia pertengahan 20-an dan mengalami penurunan lambat laun hingga awal usia 40-an. Dengan demikian, secara fisik, individu mampu menghadapi dan mengatasi masalah-masalah yang timbul pada periode ini. Tentu saja, kekuatan fisik ini sangat perlu dijaga kesehatannya. Yang kedua yaitu kemampuan motorik. Puncak kemampuan motorik ini antara usia 20-an dan 30-an, namun mengalami kecepatan maksimal antara usia 20 dan 25. Dan setelah itu, kemampuan ini mengalami penurunan sedikit demi sedikit. Yang ketiga yaitu kemampuan mental. Kemampuan mental yang diperlukan untuk mempelajari dan menyesuaikan diri pada situasi-situasi baru, yaitu dengan mengingat hal-hal yang dulu pernah dipelajari, penalaran analogis dan berpikir kreatif. Puncaknya ketika dalam usia 20-an, selanjutnya mengalami penurunan sedikit demi sedikit. Yang keempat, motivasi dan model peran. Remaja yang telah mencapai usia dewasa berkeinginan untuk dianggap sebagai orang dewasa yang mandiri oleh kelompok sosialnya, sehingga ini menjadi motivasi untuk mereka dalam menguasai tugas-tugas perkembangan yang diperlukan agar dapat dianggap mandiri dan
dan memiliki. Yang keempat yaitu motivasi dan model peran. Remaja yang telah mencapai usia dewasa sangat berkeinginan untuk dianggap sebagai orang dewasa yang mandiri oleh kelompok sosialnya, sehingga hal ini menjadi motivasi untuk mereka dalam menguasai tugas-tugas perkembangan yang diperlukan agar dapat dianggap mandiri. Remaja yang berinteraksi dengan orang-orang dewasa dan menjalankan tugas-tugas perkembangannya, maka mereka akan memiliki contoh perilaku yang sesuai dengan norma masyarakat dewasa. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan individu orang dewasa. A. Perbedaan minat dan bakat. Minat pribadi orang dewasa selalu menyangkut kehidupan seseorang tertentu. Minat pribadi yang kuat pada masa remaja masih terbawa sampai pada masa dewasa. Minat pribadi yang kuat dapat menyebabkan seseorang bersifat egosentris, sifat yang menjadikan diri sendiri sebagai titik pusat pemikiran atau perbuatan adalah arti egosentris. Contohnya seperti minat pribadi yaitu penampilan, pakaian dan perhiasan, uang dan agama. B. Minat rekreasi. Rekreasi merupakan perwujudan dari minat pelaksanaan minat pribadi seseorang, dengan mana orang tadi dapat mengendorkan ketegangan-ketegangan fisik dan psikis melalui kegiatan yang menyenangkan dalam waktu senggang. Selanjutnya C. Minat sosial. Orang dewasa yang normal memiliki minat dan keinginan-keinginan untuk lebih berarti, lebih berdaya guna bagi lingkungan masyarakat. Mereka menghindari dari keterkucilan atau penolakan orang lain. Atas dasar itu semua, orang dewasa mempunyai minat sosial yang mengarahkannya pada aktivitas-aktivitas sosial. D. Perbedaan dalam kepribadian. Kepribadian orang dewasa di sini mengacu pada kualitas total perilaku orang dewasa yang tampak dalam melakukan penyesuaian dirinya terhadap lingkungan secara unik. Yang dimaksud dengan unik di sini bahwa kualitas perilaku orang dewasa itu bersifat khas sehingga dapat dibedakan antara individu orang dewasa yang satu dengan yang lainnya. Keunikannya itu didukung oleh struktur organisasi, ciri-ciri jiwa raganya yang terbentuk secara dinamis. Kebutuhan-kebutuhan orang dewasa. Menurut Maslow, kebutuhan-kebutuhan orang dewasa dapat digunakan ke dalam 5 tingkatan. Adapun kelima tingkatan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan yang bersifat biologis. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan-kebutuhan sosial. Yang keempat, kebutuhan akan harga diri. Dan yang terakhir, kebutuhan untuk berbuat yang terbaik. Sedangkan menurut Morgan, kebutuhan terbagi menjadi 4, yaitu kebutuhan untuk melakukan suatu aktivitas, kebutuhan untuk menyenangkan orang lain, kebutuhan untuk mencapai suatu hasil dari pekerjaan, dan yang terakhir, kebutuhan untuk mengatasi kesulitan.